Zaman akhir ini banyak kejadian dan peristiwa serta persoalan yang terjadi dengan tidak terduga. Bahkan tidak diharapkan melanda anak-anak Tuhan. Reaksi dan respon terhadap persoalan salah satunya adalah bersungut-sungut. Padahal bersungut-sungut itu sama saja sebagai suatu perlawanan kepada Allah. Ingat dengan persungutan Israel karena ketidakpercayaan mereka terhadap firman Tuhan? Karena itu mereka dibinasakan. Oleh karena itu banyaklah bersyukur. Mengertilah bahwa di balik masalah ada kebaikan Tuhan. Dan hati-hati dengan perkataanmu. Sebab itu sangat berdampak kepada kehidupan kita. Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi di program Terang Kasih. Nah, kita sudah saksikan video pembuka tadi bagaimana kita diingatkan ya bahwa sesama anggota tubuh Kristus kita harus saling menghargai, menghormati, tidak berkompetisi karena di mata Tuhan semua kita berharga. Amin ya. Sahabat yang baik, tema hari ini adalah tidak ada kompetisi dalam satu tubuh Kristus. Mari kita berdoa supaya hari ini firman ini mengingatkan kita supaya kita benar-benar menjadi satu anggota tubuh Kristus yang saling menghargai. Amin. Ya. Nah, kita berdoa. Bapak, kami bersyukur kau mengingatkan kami supaya tidak ada kompetisi di antara saudara seiman dan di antara anggota tubuh Kristus. Biarlah hari ini oleh firman-Mu kau mengingatkan kami untuk kami rendah hati, kami saling menghargai dan saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Membuka hati kami dan siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Ya, saya sangat dikasih Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Amin. Sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini. Dari 1 Korintus 12 ayat 20 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata dengan kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Mari kita baca dalam versi The Passion Translation. 1 Korintus 12 ayat 20 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Jadi sekarang kita mengerti bahwa ada banyak bagian dan fungsi yang berbeda. Tetapi satu tubuh. Sungguh salah bila mata berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan kamu. Dan sama salahnya jika kepala berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan kamu. Iya, kita saling membutuhkan ya. Saling membutuhkan sebagai satu tubuh ya. Nah, melalui firman Tuhan ini kita sedang diingatkan bagaimana Paulus sedang menegur dan memperingatkan jemaat di Korintus supaya tidak ada persaingan atau kompetisi tentang mana yang lebih penting, mana yang lebih hebat, mana yang lebih dibutuhkan, mana yang lebih berjasa atau mana yang lebih berguna di antara mereka. Sebab di dalam Kristus mereka semua jemaat di Korintus adalah satu tubuh yang saling membutuhkan, yang tidak terpisahkan dan yang tidak dapat berdiri sendiri. Karena Kristus adalah kepala atas tubuhnya yang adalah gereja atau jemaat di Korintus ini. Jadi gereja atau jemaat sebagai tubuhnya harus taat mengikuti perintah dari kepala yaitu Kristus. Amin. Jadi bayangkan kita ini hanya tubuhnya harus taat pada kepala ya. Iya. Nah, jadi di dalam Kristus kita adalah satu tubuh dengan banyak bagian. Di mana tubuh manusia Yesus ini sudah dimuliakan dan bertahta di surga. Demikian juga dengan kita sebagai tubuh Kristus. Kita ikut bertahta bersama dengan Yesus di surga, tetapi keberadaan kita yang masih di bumi ini untuk mewakili Yesus kepada dunia yang ada di sini. Oleh karena itu di mata Tuhan, posisi dan keberadaan kita di dalam tubuh Kristus mempunyai nilai yang sama dan kehormatan yang sama.
Tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih hebat, dan tidak ada yang lebih terhormat. Sehingga setiap orang percaya seharusnya menjadi puas dengan Amin. tempatnya atau posisinya di dalam tubuh Kristus. Sebagaimana Tuhan telah menempatkannya. Nah ini menarik ya, Amin, menjadi ya. puas dengan Puas dengan posisinya posisi kita. seperti Tuhan menempatkan ya. Amin. Amin. Dan tentunya Tuhan akan merasa senang bila kita melayaninya dengan rendah hati, dengan ucapan syukur dan dengan sukacita, tanpa harus berkompetisi atau bersaing atau saling menjatuhkan di antara anggota tubuh Kristus dalam setiap kegiatan atau pelayanan di mana kita berada dan kita terlibat demi kepentingan tubuh Kristus itu. Sebab di mana ada kerukunan, kesehatian, Iya. dan kesepakatan ketika melayani Tuhan sesuai dengan keberadaan dan posisi kita masing-masing di dalam tubuhnya, yaitu di dalam gerejanya, maka Tuhan akan memerintahkan berkatnya dengan berlimpah. Itu ada di Mazmur 133. Amin. Iya. Wah, di mana ada kerukunan, Nah, di situ Tuhan melimpahkan berkat. berkatnya. Amin. Oleh karena itu, supaya ada kerukunan, kesehatian, dan kesepakatan di antara sama anggota tubuh Kristus, maka penting sekali supaya kita saling rendah hati, saling menghargai, saling menghormati, saling menolong, dan saling membangun. Ya, amin. Bayangkan betapa dahsyatnya dampak dari kehidupan komunitas tubuh Kristus atau Iya. gereja Tuhan ketika di antara sesama anggota tubuh Kristus hidup dalam kerukunan, Iya. kesehatian, dan kesepakatan. Maka kesanalah Tuhan akan memerintahkan berkat dan kehidupan sampai selama-lamanya. Itu ada dalam Mazmur 133. Amin. Luar biasa, Nah, sahabat ya. yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini dari 1 Korintus 12 ayat 26 sampai dengan 27. Demikian firman Tuhan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Setiap kita yang sudah ada dalam Kristus adalah tubuh Kristus. Iya. Dan masing-masing kita adalah anggotanya. Jadi jika salah satu anggota menderita, maka semua anggota turut menderita. Demikian juga jika salah satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Sehingga tidak ada kompetisi dalam satu tubuh Kristus. Amin. Penting nih, tidak ada kompetisi, dalam dalam satu tubuh Kristus. Nah, sahabat yang baik, melalui renungan ini kita dapat menyimpulkan bahwa di mata Tuhan setiap kita sebagai anggota tubuh Kristus mempunyai nilai yang sama di hadapan Tuhan. Jadi tidak ada yang lebih baik, lebih hebat atau lebih berkenan. Oleh karena itu, tidak ada kompetisi dalam satu tubuh Kristus. Ya. Jadi kita harus saling mengasihi, menghargai dan menghormati di antara sesama anggota tubuh Kristus. Ya, sahabat yang baik, ingat ya, tidak ada kompetisi ya, di dalam tubuh Kristus. Kita semua Amin. merasa puas di tempat posisi Yang Tuhan masing-masing ya. tempatkan ya. Jadi sahabat yang baik, jika ada dari kalian saat ini yang memiliki beban permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silahkan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_rtv. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih. Sahabat yang baik, saya akan membacakan renungan firman Tuhan untuk terang hari ini. Mari kita buka Alkitab kita akan baca sama-sama dari Filipi pasal yang kedua, ayat yang kedua sampai dengan yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir dalam satu kasih. Satu jiwa, satu tujuan dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap lebih utama daripada dirinya sendiri. Inilah harapan dan doa dari Rasul Paulus kepada setiap kita sebagai sesama saudara seiman dan sebagai sesama anggota tubuh Kristus, yaitu supaya kita sehati, sepikir dalam satu kasih, satu tujuan, dan satu jiwa. Artinya
pikiran, perasaan, dan keinginan kita menjadi satu. Yaitu dengan kita tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, kita saling rendah hati dan menganggap yang lain lebih utama daripada diri sendiri. Sehingga kita akan mengalami sukacita yang penuh ketika kita sehati, sepikir dengan sesama saudara seiman dan sesama anggota tubuh Kristus. Oleh karena itu, kita diingatkan supaya keberadaan kita bisa menjadi berkat dalam tubuh Kristus, maka kita jangan menjadi orang yang egois dan yang mementingkan diri sendiri. Tetapi kita harus menjadi orang yang rendah hati dan yang menganggap orang lain lebih utama daripada diri kita sendiri. Tuhan memberkati. Nah, sahabat yang baik, ini ada beberapa DM yang masuk, kita akan baca ya. Salah satunya dari Mario Apatis Blues. Kita akan baca ya. Halo, Shalom Om Agus dan Tante Mala. Saya mau bertanya nih, bagaimana ya caranya saya meyakinkan dia, wanita yang saya cintai dari hati yang tulus. Dia ini satu gereja dengan saya, tapi sayangnya dia menolak saya, Om dan Tante. Padahal saya sudah berusaha berjuang buat dia, tapi dia tetap keras hatinya. Saya selalu berdoa dan berharap ada harapan datangnya orang yang mencintai saya selama ini, Om dan Tante. Karena saya selama ini selalu ditolak terus sama wanita yang membuat saya jadi frustasi karena cinta. Iri hati melihat teman-teman saya pada berpasangan dan berbagi rasa. Saya jadi sedih, menangis karena menerima kenyataan. Saya berharap ada solusi dari Om Agus, Tante Mala dalam acara Terang Kasih ini. Semoga bisa bermanfaat bagi saya. Thanks, amin. Ya, Amin. terima kasih Mario ya, sudah mengungkapkan isi hatinya ya, luar biasa ya. perasaannya gitu ya. Ya, memang dalam situasi ini kita nggak bisa paksakan orang ya, karena setiap wanita itu kan punya keputusannya sendiri ya. Nah, jadi jangan mengasihani diri sendiri ya. Kok ditolak cintanya, kok begini Mario ya. Setiap pertemuan antara pria dengan wanita itu bukan dengan kekuatan kita ya. Orang itu bisa tertarik sama kita bukan karena usaha kita, karena ada Tuhan yang terlibat dalam proses pertemuan itu. Mario tadi kan sudah mengungkapkan nih, jadi frustasi karena sering ditolak dan seperti itu ya. Mario, banyak di dalam kehidupan kita tuh yang baik itu akan terjadi. Amin. Ya. Mungkin dari kamu saya yang bisa ditambahkan. Ini ya. cerita pengalaman kita ya. Iya. Kami ini bisa bertemu dan bisa jadi berpasangan itu juga karena campur tangan Tuhan. Amin. Iya. Karena kemudian setelah kami menikah kita saling tanya ya. Dulu kok bisa ya kita bisa saling tertarik gitu ya. Gitu ya. Saya tak percaya bahwa itu campur tangan Tuhan. Iya. Lalu Agus katakan, iya aku berdoa supaya dapat jodoh yang dari Tuhan. Iya, berdoa saya begitu. juga, saya berdoa waktu masih SMA. Tuhan saya nggak mau lah cari yang lain-lain, pokoknya yang dari Tuhan aja gitu. Nah rupanya dia berdoa seperti mau cari jodoh dari Tuhan, saya berdoa mau cari jodoh dari Tuhan, ketemu deh gitu benar, ya. Dan yang luar biasa, tadi kan dikatakan oleh Agus bahwa setiap wanita atau pria melihat pribadi itu berkesan kepada suatu pribadi yang sepertinya cocok deh dengan kita gitu ya. Kita nggak bisa paksakan. Dan itu nggak bisa paksakan. Dan kalau Tuhan campur tangan seperti contohnya saya, wanita nih kan tadi Mario katakan kok ditolak gitu ya. Jadi wanita ini saya ya ada sih pria-pria gitu yang masih muda waktu itu masih SMA gitu ya. Jadi masih muda, masih kuliah. Kan ada banyak pria gitu. Tapi ternyata yang menarik hati saya ya ini, yang satu ini gitu ya. Karena itu campur tangan Tuhan gitu ya. Jadi dalam apa yang ditanyakan oleh Mario, Mario jangan kecil hati, sabar. Jangan ini juga proses, ini kan proses. Jangan merasa jadi diri tertolak. Kenapa? Karena orang yang tertolak ini terus terang aja ya. Kalau wanita melihat prianya itu kayaknya nggak confident tuh kayaknya, aduh
ragu-ragu juga gitu ya, karena kan kita nanti mau berpasangan dengan orang yang bisa memberi rasa aman gitu. Jadi Mario berbesar hatilah. Tuhan pasti sudah sediakan yang tepat bagimu. Jadi sukacita dan menjadi pribadi yang menyenangkan begitu. Nah, itulah yang akan membawa daya tarik tersendiri gitu ya. bagi orang lain. Nah, Mario ya, jadi biarlah menjadi pribadi yang menyenangkan bagi orang lain ya. Kalaupun ada hal-hal seperti ini, ya jangan terus jadi tersinggung, jadi merasa sedih ya. Karena kita di dalam Tuhan selalu harus bersyukur ya. Dan kita ingat ya, bahwa setiap kita nih berharga loh di mata Tuhan. Nah, Mario berharga loh. Berharga. Ada sesuatu yang spesifik, kelebihan-kelebihan dalam setiap kita gitu. Jadi bersyukur untuk keberadaanmu ya Mario ya. Yuk kita doakan ya Mario ya. Firman Tuhan berkata, segala sesuatu yang kita lakukan, biarlah kita lakukannya untuk Tuhan. Amin. Bukan untuk manusia. Ya, jadi Mario berbuat baik, menyenangkan cuma untuk Tuhan. Kita berdoa ya. Dan sahabat yang baik, mungkin juga ada pergumulan nih soal jodoh seperti Mario. Mari kita berdoa supaya Tuhan sendiri akan memimpin dan mempertemukan dengan jodohnya. Kita berdoa ya. Tuhan, kayak berdoa biarlah hari ini hati Mario dikuatkan, diteguhkan. Dan Mario menyadari bahwa dia berharga di mata Tuhan. Kayak berdoa Tuhan, biarlah dalam proses untuk mencari pasangan ini, Tuhan yang memimpin dan Tuhan mempersatukannya supaya hanya dalam rencana dan kehendak Tuhan. Kayak berdoa juga untuk para sahabat yang baik yang sedang berdoa untuk jodohnya. Biarlah Tuhan kami berdoa, biarlah hati mereka siap untuk dipimpin oleh Tuhan dan dipertemukan dengan jodohnya dengan rencana Tuhan. Kami berdoa hari ini kuatkan Mario, biarlah hari ini dia bersyukur. Dan para sahabat yang baik juga tetap bersyukur karena segala sesuatu yang kita lakukan hanya untuk Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sahabat yang baik, terima kasih untuk semua respon dan DM-DM-nya kepada kami dalam program Terang Kasih ini. Dan saat ini mari kita kembali diingatkan sesuai dengan renungan kita, hal-hal apa yang perlu kita ingat supaya kita mengerti bahwa tidak ada kompetisi dalam satu tubuh Kristus. Yang pertama, setiap kita adalah anggota tubuh Kristus, jadi tidak ada persaingan atau kompetisi tentang mana yang lebih penting, mana yang lebih hebat, mana yang lebih dibutuhkan, mana yang lebih berjasa dan mana yang lebih berguna. Sebab di dalam Kristus kita semua adalah satu tubuh yang saling membutuhkan, yang tidak terpisahkan dan yang tidak dapat berdiri sendiri. Nah yang kedua, di mata Tuhan posisi dan keberadaan kita di dalam tubuh Kristus mempunyai nilai yang sama dan kehormatan yang sama. Tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih hebat, dan tidak ada yang lebih terhormat. Sehingga setiap orang percaya seharusnya menjadi puas dengan tempatnya atau posisinya di dalam tubuh Kristus sebagaimana Tuhan telah menempatkannya. Yang ketiga, di mana ada kerukunan, kesehatian, dan kesepakatan ketika melayani Tuhan sesuai dengan keberadaan dan posisi kita masing-masing dalam tubuhnya, yaitu di dalam gerejanya, maka Tuhan akan memerintahkan berkat-Nya dengan berlimpah. Itu ada dalam Mazmur 133. Nah sahabat yang baik, apakah engkau sedang mengalami konflik dengan sesama saudara seiman? Ya? Apa mengalami situasi yang tidak enak, ganjalan seperti itu. Mari kita datang pada Tuhan, kita mau serahkan semua masalah kita kepada Tuhan. Dan sahabat yang baik, saat ini mari buka hatimu dan persilahkan Roh Kudus menyingkapkan kebenaran-kebenarannya di dalam hatimu. Sehingga engkau dibebaskan dari konflik, kekecewaan, dan kemarahan dengan saudara seiman, lepaskan pengampunan dan berkati mereka yang sudah mengecewakan. Karena Tuhan mengasihi kita, mencintai kita sepenuhnya di dalam kasih yang mulia. Amin. Mari kita datang kepada-Nya. Cintamu
bersyukur Bapa, karena oleh anugerah yang begitu besar daripadamu Tuhan, Roh Kudus telah menolong dan memampukan kami untuk tetap setia, menghargai dan bersyukur dengan posisi kami di dalam tubuh Kristus. Sehingga kami merasa puas dan sama sekali tidak ada keinginan untuk berkompetisi atau bersaing dengan sesama anggota tubuh Kristus. Karena kami percaya dan kami deklarasikan bahwa Tuhan melihat, Tuhan ingat, dan Tuhan memperhitungkan semua kesetiaan kami sebagai anggota tubuh Kristus. Sebab kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih sahabat yang baik sudah setia menyaksikan program Terang Kasih. Sahabat yang baik, jika ada dari saudara yang memiliki beban permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silakan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_rtv. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Cintamu